Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Di kesempatan pada kali ini kami dari kelompok 5 kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan sebuah materi dari akidah akhlak, yaitu tarekat. Langsung saja kita masuk di materinya. Menurut ahli, yang pertama ada Abu Bakar Aceh. Tarekat adalah jalan ataupun petunjuk dalam melakukan sebuah ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan serta dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh para sahabat secara turun-temurun. Kedua ada Al-Taftazani. Tarekat adalah sekumpulan seorang sufi yang terkumpul dengan seorang syekh tertentu, tunduk di dalam aturan-aturan yang terperinci di dalam tindakan spiritual, hidup secara berkelompok, serta membentuk sebuah majelis ilmu atau zikir secara organisasi. Yang ketiga ada dari Nurcholis Majid. Tarekat adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya dengan menaati semua ajarannya. Tarekat berasal dari kata torikoh yang artinya jalan untuk menjadi orang yang bertakwa dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat adalah sekumpulan amalan lahir dan batin yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tarekat mempunyai dua makna, yaitu tarekat yang bermakna jalan ditempuh oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua adalah tarekat bermakna organisasi ataupun perkumpulan yang di dalamnya ada syekh, zikir tertentu atau upacara spiritual. Selanjutnya ada dalil tentang tarekat. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa dzalamu lam yakunallahi liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Quran Surat An-Nisa ayat 168. Selanjutnya ada komponen utama tarekat. Yang pertama adalah mursyid. Secara bahasa, mursyid itu memiliki arti pembimbing, pemandu atau guru. Yang kedua itu murid. Istilah murid berasal dari isim fa'il kata Arabah yang artinya seorang yang berkehendak atau menginginkan sesuatu. Yang kedua ada bayat. Secara bahasa, bayat adalah transaksi ataupun janji setia yang dilakukan antara dua belah pihak. Yang keempat adalah silsilah. Secara bahasa, silsilah merupakan mata rantai yang menghubungkan butir-butir anak rantai sehingga nantinya akan membentuk satu kesatuan. Yang kelima ada adab. Adab adalah etika hubungan saling dengan para syekh atau gurunya. Yang keenam ada tempat. Dalam pengembangan tarekat dan tasawuf dikenal sebagai macam istilah yang mengacu pada tempat pendidikan dan juga pelatihan rohani. Kemudian ada tarekat wajib. Tarekat wajib adalah amalan wajib baik fardu ain ataupun fardu kifayah yang diwajibkan dilaksanakan oleh semua umat Islam. Contoh dari tarekat wajib adalah 1. Mengamalkan rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian menutup aurat. Terakhir ada makan makanan halal. Lalu ada tarekat sunnah. Tarekat sunnah adalah kumpulan amalan-amalan sunnah dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syariat beribadah agar dapat menjadikan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Contohnya, orang yang sudah mengamalkan tarekat sunnah tentu saja sudah mengamalkan tarekat wajib. Tambahan amalan-amalan tarekat wajib. Contohnya adalah sholat sunnah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, dan zikir. Tari Sufi ini dikenal dengan nama Tari Sema dan sudah ada sejak abad 13 dan masih dilestarikan sampai hari ini.
Tari ini adalah sebuah ritual meditasi dan juga zikir yang mempunyai arti dan filosofi dari pakaian yang mereka pakai dan juga gerakan yang mereka lakukan. Seperti pakaian putih yang mereka pakai itu melambangkan kesucian, dan juga kain kafan yang akan menjadi pakaian terakhir umat Islam ketika wafat, dan yang mereka kenang sebagai penutup kepala sejenis topi memanjang namanya sike. Itu menggambarkan makam atau nisan. Kemudian nanti ada step di mana mereka akan melepaskan pakaian hitam yang mereka pakai dan menghilangkan tangan mereka sambil memegang bahu. Ini menggambarkan angka atau alif dalam huruf hijaiyah yang artinya bersaksi tentang keberadaan Allah dengan segenap jiwa dan raganya mereka. Mereka juga memutuskan pandangan pada satu titik, jadi mereka hanya berkhusus pada meditasinya, berfokus pada zikirnya sehingga mereka tidak merasakan pusing. Fungsi tarekat yang pertama ada menunjukkan jiwa atau tazkiyatun an-nafs melalui amalan khusus praktik-praktik yang baik, diantaranya mengamalkan syariat dan mengamalkan sunnah atau zuhud. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah melalui amalan yang baik atau mengikuti petunjuk ulama atau wasilah tawassul, dan mengkondisikan bahwa setiap saat dan di mana manusia berada selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, taumul qurbah, dan menghindarkan diri dari tipu daya dunia atau halwat atau uslah. Yang ketiga, menjalankan amalan murid yang diajarkan oleh musyrik, meneladani sifat dan amalia guru melalui manakib, mengamalkan ratib, bacaan-bacaan seperti istighfar, tasbih, al-husna, sholawat, kalimat lain yang diajarkan guru kepada murid untuk mencapai peningkatan spiritual yang tinggi dan luhur. Dan yang terakhir, menata batin dan meluruskan langkah-langkahnya sehingga ketika berinteraksi dalam masyarakat senantiasa menerapkan akhlak yang mulia. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara. Tetapi sebelum kita tutup, kita akan membawakan sedikit pantun. Cakep ya, cakep. Jalan-jalan keliling desa. Cakep. Tidak lupa mampir ke sawah. Cakep. Bersenang-senang boleh saja, tapi jangan lupa beribadah. Cakep. Mungkin cukup sekian, kurang atau lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.